Pembukaan pendaftaran Pilpres 2024 makin dekat. Dari 3 poros baca pres, baru 1 yang telah resmi menentukan sosok cawapres. Padahal butuh waktu tidak singkat agar sosok dan gagasan dikenal rakyat. Kita berharap Pilpres 2024 akan menjadi ajang adu gagasan, bukan hanya ajang tebar pesona dan politik gimmick. Cawapres ini sangat menentukan posisi kemenangan ya sekarang ini gitu. Siapa yang akan mereka pilih, kalau blunder ya bisa anjlok. Tapi kalau tepat, ya memungkinkan mereka untuk mendapatkan suara lebih. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati. Sekian bulan berjalan, koalisi pendukung baca pres Prabowo Subianto belum juga menunjukkan kejelasan siapa sosok cawapres yang akan diajukan. Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju bagaikan mengalami deja vu. Apakah Prabowo kembali menggantung 2 mitra politiknya seperti saat berduet dengan PKB dalam Koalisi Indonesia Raya? Bertambahnya mitra koalisi berarti bertambahnya mesin politik. Namun bertambahnya mitra koalisi berarti penentuan cawapres Prabowo tentu makin pelik. Partai Golkar masih menyodorkan nama ketua umumnya Erlangga Hartarto. Partai Amanat Nasional juga tetap menawarkan Menteri BUMN Erick Thohir. Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru dalam Koalisi Indonesia Maju juga ikut mengajukan nama AHY. Namun belakangan, nama putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan Khofifah Indar Parawansa yang justru menguat. Kita ketum-ketum partai koalisi sudah berapa kali ketemu. Tapi soal kenapa belum diputuskan, saya pikir juga nggak ada aturan dari KPU kan harus cepat atau lambat memutuskan kan begitu. Meski pendaftaran pasangan capres dan cawapres tidak lama lagi, nama bacawa pres kubu Ganjar Pranowo juga tak kunjung dikunci. Nama Sandiaga Uno dijagokan P3 yang merasa menjadi mitra utama. Namun publik sudah memahami keputusan akhir siapa pendamping Ganjar ada di tangan Megawati. Bahkan yang terjadi kini, justru muncul isu nama Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD akan direstui Megawati. Kita tahu persis sampai hari ini P3 masih tetap pada posisinya sesuai dengan amanat Rapimnas Partai tanggal 17-18 Juni tahun 2023 mengusulkan Pak Sandi. Dari sisi elektabilitas, survei Indikator Politik Indonesia menyebut cawapres paling tepat mendampingi Ganjar Pranowo adalah Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno. Khofifah berada di urutan kelima. Sementara pasangan yang tepat mendampingi Prabowo Subianto menurut versi Indikator Politik Indonesia adalah Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, dan Khofifah Indar Parawansa. Namun alotnya penentuan bacawa pres Prabowo dan Pranowo diduga tak sekedar soal elektabilitas. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menduga ada sosok orang besar yang ikut menentukan pasangan kedua poros tersebut. Benarkah berlarutnya penentuan bacawa pres Prabowo dan Pranowo karena ada campur tangan Pak Lurah? Jadi kalau bagi yang ada di belakang itu bisa saja Pak Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, membantah bahwa penentuan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto menunggu restu Presiden Joko Widodo. Namun Nusron mengakui koalisi berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Ketua Umum Gerindra itu calon presidennya itu menterinya Pak Jokowi. Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Menko-nya Pak Jokowi. Ketua Umum PAN itu juga Menteri Perdagangan Menteri Perdagangannya Pak Jokowi. Ya kalau menteri malah mengambil keputusan konsultasi sama presiden ya wajar kemudian tanya. Kubu Ganjar juga mengakui berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan semua opsi masih bisa terjadi dalam penentuan nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Dialog antara PDIP, koalisi pendukung, dan presiden sangat intens dan nama-namanya sudah mengerucut. Nama-nama tidak jauh dari yang beredar, tetapi secara empiris 2019
tiba-tiba juga bisa muncul nama yang baru. Tapi dari apa yang didialogkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan para ketua umum, bersama dengan Bapak Presiden Jokowi yang sangat intens, itu sudah mengerucut. Hasto mengungkapkan, Khofifah sudah beberapa kali bertemu Megawati, seperti dalam momen pertemuan kepala desa seluruh Indonesia. Megawati juga bertemu Khofifah saat meninjau kebun mangrove di Surabaya Juli lalu. Namun Hasto tidak menjelaskan apakah Megawati dan Khofifah pernah berdiskusi soal cawapres. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan pilpres, pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Ya, dalam pertemuan itu membahas tentang mangrove, membahas tentang pemerintahan ke depan. Nama lain yang tengah menguat dibicarakan sebagai bacawa pres Ganjar adalah Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui dirinya telah bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuannya dengan Megawati membahas konstitusi dan ideologi Pancasila karena Megawati menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mahfud juga sudah bertemu PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Pertemuan itu dianggap biasa karena posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam. Saya ini Menko Polhukam, sering ketemu Pak Anwar Usman, Pak Mardiono, Pak Airlangga, Bu Mega, sering ketemu lah. Kan sering ada acara-acara kenegaraan juga. Jadi ya sering ketemu. Bahas apa Pak Menko? Kemarin katanya Pak Romi P3 bilang kalau Bapak baru ketemu Bu Mega. Bahas bermacam-macam karena saya kan beliau kepala pengarah BPIP. Saya Menko Polhukam itu ada kaitannya ideologi dan konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.